Assalamualaikum, kami dari Saum Hijrah mohon doa dan dukungannya agar tetap beristiqomah dan selalu berada dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهد. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. أما بعد. Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali untuk melaksanakan kajian. Kemarin sempat libur karena genangan air. Kemarin menurami lain ngaji, kemarin bangkong kemarin rame. Insyaallah informasi sih mudah-mudahan nanti kalau kita bisa bikin saluran, kalau bisa ngebuang. Kalau seandainya ada air hujan besar pun kita masih bisa lanjut pengajian. Karena silakan aja nanti dipikir bagaimana baiknya supaya musim hujan kalau bisa pengajian tidak terganggu. Pengajian terganggu gara-gara kemarin ada genangan air. Jadi orang maksakan ngaji kamari balik ulang papiuh nih sendal. Sendal apa lalit. Jadi kita liburkan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bab yang akan kita kaji dari fikih yaitu bab masalah sunnahnya mandi. Kemarin ada rukun mandi. Rukun itu berarti sesuatu yang pokok yang tidak harus dikerjakan. Satu saja tidak dikerjakan maka tidak dianggap sah perbuatan itu. Itu namanya rukun. Di samping rukun ada yang namanya sunnah mandi. Kalau sunnah itu sekalipun tidak dikerjakan tetap perbuatannya tetap sah. Hanya mengerjakan sunnah itu sebagai tambahan kebaikan, sebagai tambahan pahala. Salat zuhur 4 rakaat atau eta pokona, rukuna, faraduna, sunnahna, qobliyah ya. Qobliyah zuhur ain 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat eta sunnahna, itu tambahan. Jadi urang ge panamun dagang eta embung. Dagang modal kembali modal kan embung urang. Hayang mah pas urang dagang aya untung, aya kaluwihan. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa ibadah itulah sunnah. Sunnah itu keuntungan tambahan. Jadi rasionalnya sih secara logika, sebagaimana kita tidak mau ketika kita melakukan transaksi jual beli hanya kembali modal, maka begitu juga dalam masalah ibadah. Zuhur 4 rakaat itu istilahnya pokoknya, tapi kelebihannya apa? Ya tadi sholat sunnah rawatibnya, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, ayat duha, ayat tahajud, ayat istikharah, ayat tasbih, ayat sholat sunnah wudu. Loba eta mun urang ieu mah, mun urang ngalaksanakeun mah gitu kan. Bahkan lebih banyak sunnahnya daripada yang pokoknya, daripada yang wajibnya.
Jadi kalau kita melaksanakan sunnah berarti kita memperbanyak keuntungan. Kalau hanya melaksanakan wajib, tetap misalnya kita tidak hilang modalnya. Pokoknya mah kembali gitu. Modal 1 juta, insya Allah kembali di 1 juta. Itu pokoknya. Tapi mun hayang untung atau tambahanku sunnah. Nah, termasuk dalam masalah mandi. Ai mandi teh rukuna niat eta rukun. Jadi mun urang rek mandi wajib. Mandi amun awewe mandi tina ngilangkeun hadas besar. Sesudah haid dia mandi. Yang pertama itu wajib niat. Jadi ketika dia masuk kamar mandi sudah dia niat gitu kan, niat sudah mau masuk kamar mandi, niat bahwa saya nanti mau mandi untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi rukunnya pun tetap mendapatkan pahala. Kemudian setelah niat baru menghilangkan najis yang sekitar yang ada di badan kita, itu rukun, harus hilang itu najis. Kalau misalnya perempuan yang haid itu kan berarti ada sisa-sisa darah. Yang nifas ada sisa-sisa darah. Yang bisa jadi kalau orang yang ada nifas itu misalnya ada bekas air ketuban, ada misalnya kotoran si bayi segala macam, itu wajib dihilangkan. Sama kalau kita misalnya mandi wajib, mandi setelah berhubungan suami istri, maka harus ada niat. Setelah itu baru membersihkan semua anggota badan dari sesuatu yang najis yang nempel di anggota badan. Kemudian juga meratakan. Jadi kalau yang namanya mandi maka seluruhnya harus terbasuh. Ya. Kalau misalnya mandi cuman misalnya satu kaki tidak terbasuh, itu namanya bukan mandi. Maka tidak cukup itu rukunnya. Nah, kemarin bagaimana kalau saya misalnya seseorang mandi wajib tapi kakinya sebelah tidak boleh tersentuh air karena sakit, gitu kan, kata dokter ulah kecayan ya, namun kecayan mau cager-cager misalnya kan, itu kan berarti darurat. Tidak boleh kita membasuhi kaki itu karena itu anjuran dokter jangan kena air. Maka untuk mengganti satu kaki itu, gitu kan, untuk mengganti yang kaki ini karena tidak boleh kena air, itu bisa dengan tayamum. Bisa dengan tayamum. Kalau misalnya sama sekali nggak boleh disentuh pun oleh tangan yang kena air, kalau misalnya boleh sih asal kena air, tapi jangan banyak-banyak, ya nggak apa-apa. Jadi nanti pegang airnya itu di tangan, diusap. Yang penting dia kena air. Tapi cek dokter nggak boleh sekalipun misalnya karena tangan yang bekas ada airnya, nggak boleh sama sekali. Maka untuk mengganti kaki ini kan gak sempurna kita mandinya nih, karena rukun mandi semuanya mesti terbasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kaki kita luka di sini, ya luka. Sedangkan semalam ternyata nggak misalnya luka, temen aku cek, ngimpi sekali. Kan wajib mandi, kumaha ya? Bagaimana ini saya mau mandi? Sedangkan kata dokter nggak boleh misalnya kena yang basah, nempel yang basah pun tidak boleh. Maka untuk mengganti sebelah kaki itu bisa dengan tayamum. Ya, tayamum itu kan adalah sesuatu sebagai alat bersuci alternatif. Ya. Jadi pada saat itu mandi tetap mandi, tapi sesuatu yang tidak terbasuh tidak boleh kena air, maka diganti dengan tayamum. Tayamumnya tadi, tayamumnya untuk karena kita misalnya mau sholat, untuk membolehkan sholat karena ini tidak terbasuh oleh air. Nah sekarang sunnahnya, sunnah mandi yang pertama baca bismillah. Baca bismillah mah bukan hanya perkara ibadah baik, naon baik, sesuatu yang baik-baik itu baca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa raddun. Setiap perkara apapun yang tidak dimulai dengan bismillah, raddun, itu hilang keberkahannya. Jadi sekatna naon bae lamun baik-baik kita maca bismillah. Ari kadu kotok mah teu ngantik.
rek ngadu kotok mah tengatik maca bismillah gitu kan. Air misal bobogohan mah tuh ulah maca bismillah. Jadi sesuatu yang baik-baik mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya misalnya mentang-mentang baca bismillah, atuh rek zina bismillah, atuh rek ngadu kotok bismillah, rek judi bismillah, itu namanya zolim, salah menerapkan, salah urus. Yang kedua, disunnahkan juga dalam perkara mandi, sunnah nih, itu berwudu sebelum mandi, itu sunnah. Jadi sebelum mandi berwudu, sebelum mandi itu namanya sunnah. Kemudian menggosok badan dengan tangan. Jadi ulah wakal gabru-gabru gula, gitu kan, digosok-gosok dulu. Ibaratnya daki-dakinya dibersihin dulu, digosok-gosok pakai spons silahkan, pakai tangan silahkan. Yang keempat, sunahnya juga menyela-nyela pada bagian rambut yang tebal. Amun bukna gondrong, kita sunnah di sela-sela sebelum diguyur. Namun jenggotna tebal, sunnah di sela-sela sebelum diguyur. Kalau misalnya kumisnya tebal, sunnah di sela-sela, itu kan. Termasuk menyela-nyela jari-jari kaki, jari-jari tangan, menyela-nyela misalnya lipatan-lipatan kuping, itu adalah sunnah. Kemudian sunnah juga adalah menigakalikan membasuh, tiga kali, itu kan. Jadi menyela-nyelanya 3 kali, membasuh-basuhnya 3 kali itu sunnah, masuknya dalam kategori sunnah. Kelebihan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping yang rukun. Kemudian sunnah juga mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Jadi kalau kita mau gosok-gosok dulu kaki yang kanan. Setelah beres kaki yang kanan, baru kaki yang kiri. Kalau mau gosok-gosok dulu apa? Tangan yang kanan. Selanjutnya tangan yang kiri, kuping yang kanan, kuping yang kiri. Pokoknya anggota badan yang kanan dalam masalah kebaikan diutamakan, didahulukan daripada yang kiri. Kemudian sunnah juga menutup aurat. Jadi sebetulnya mah kalau pengen mandi yang bagus itu, walaupun kita di dalam kamar mandi, itu menutup aurat. Jadi siapkan samping khusus, samping jeung peranti mandi. Eta nepi kadinya ta Islam eta. Padahal mah sah-sah bae. Sah-sah bae atuh misalnya di jauh kamar mandi saja orang doang sorangan. Gitu kan? Nah, itulah kadang-kadang beda antara etika dengan hukum. Tidak mesti linear, tidak mesti otomatis etika itu berkaitan dengan hukum. Contohnya apa? Contohnya kita di kamar nyetrika sendiri, sataranjang nyetrika. Secara hukum boleh nggak? Boleh. Ngebersihan kamar sataranjang, ngebersihan sataranjang. Secara hukum, dikanya hukum boleh nggak? Boleh-boleh saja. Kenapa? Nggak ada yang ngelihat. Tapi secara etika tidak etis. Kenapa? Innallaha ahaqqu ayyustahya. Allah itu lebih berhak kalau kita malu kepada Allah. Nah ini etika lain hukum. Secara hukum mah atau orang mandi otomatis sataranjang di jero kamar mandi. Secara hukum ya nggak apa-apa. Gitu kan. Atau misalnya mandi jeung pamajikan sataranjang ya nggak apa-apa. Tapi kalau secara etis itu tidak etis. Tapi orang eueuhnya mandi makanya di kamar mandi orang misalnya pakai sambil gabru-gabru orang mah. Gitu kan? Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan pada saat kita mandi berarti harus pakai apa? Pakai samping, pakai sarung. Tetap menutup aurat kita. Walaupun kita betul di kamar mandi, walaupun betul kita sendiri. Disinilah etika. Ini sini sunnah. Jadi pada perkara misalnya yang mandi pun kalau kita pengen dapat kebaikan, mandinya ya minimal tadi menutup aurat, pakai samping. Gitu kan. Pakai samping kalau dari ya di samping ditutupin apa dari pusar mulai ke lutut. Itu sunnahnya. Kemudian ada larangannya. Ada larangan orang melakukan sesuatu sebelum mandi.
sebelum mandi wajib bila dilarang melakukan sesuatu. Berarti kalau dia sebelum mandi wajib berarti dia memiliki hadas besar, gitu kan? Jadi sebetulnya kalau mandi itu pasti menghilangkan hadas besar kalau mandinya mandi wajib. Kalau mandinya mandi sunnah sih tidak mesti hadas besar. Contohnya mandi sunnah itu apa? Mandi sholat Jumat. Mandi mau sholat Jumat sunnah. Mandi mau sholat Id sunnah. Atau misalnya kita mandi mau nikahan, ya sunnah, gitu kan? Karena membersihkan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah senang sama orang yang bertaubat dan orang yang suka bersuci. Di antaranya bersuci adalah mandi. Walau misalnya kita mau berangkat kerja, gitu kan, tidak ada ketentuannya. Kalau kita mau ke pasar mandi tidak ada ketentuannya, tapi kita mandi berangkat ke pasar. Kenapa? Karena Allah senang sama orang yang bersih. Jadi orang niatnya pas gitu, kumaha menang pahala, menang. Jadi ibadah itu luas. Setiap kebaikan itu memiliki nilai ibadah. Dengan catatan kita, perlakuan kita itu kita niatkan karena Allah senang kalau kita badannya bersih, menang pahala. Rek kalah Pak, mandi heula lah, gitu kan? Atuh tuh mana? Turun naik kalah Pak, mandi deui, gitu kan? Jadi kalau kita niat mandinya karena Allah senang melihat umatnya bersih, melihat umatnya bersih dari najis, maka mandinya mendapat pahala. Tapi lamun orang mandi kunaon atuh supaya bersih baik, lain lihat Allah henteu, maka tidak mendapatkan pahala. Sama kemarin saya sampaikan, orang ini nggak mau makan minuman keras, nggak mau minum minuman keras. Kenapa? Pahit. Kunaon diajak minum tidak kan kunaon mau minum pahit teu beuki urang mah ieu mah. Meninggalkan dia tidak minuman keras karena dengan dalih pahit teu beuki, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ibaratnya lamun eta minuman keras teu pahit mah diinum kumaha kan? Tah kitu. Ayo judi yuk, bunga lo teu boga duit. Nah, eta mana ninggalkan judi karena tidak punya uang, dia nggak dapat pahala. Yuk, kan judi yuk, kurang gitu. Kurang idoraka, tak menang pahala. Karena dia meninggalkan judinya itu karena itu dilarang oleh Allah, maka meninggalkannya itu mendapatkan pahala. Gitu kan? Diajak kemana? Diajak ke baturan wakuncar. Yuk wakuncar, bunga teu boga duit, teu boga ongkosna. Maka dia meninggalkan untuk misalnya berpacaran, maka tidak mendapat pahala. Tapi kalau dia misalnya diajak nemenin untuk berpacaran, dia nggak mau, kenapa? Nggak boleh, haram. Karena Allah melarang itu, maka meninggalkannya mendapat pahala. Ini termasuk kemarin kaidahnya kemarin al-umuru bimaqasidiha. Sama, mandi juga begitu. Kalau kita mandi untuk apapun dengan kita niatan karena Allah suka, Allah senang kepada hamba, kepada umatnya yang suka bersih, yang suka menjaga wudhu misalnya, maka aktivitas apapun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang ketika kita yang harusnya mandi tidak mandi, maka tidak boleh kita sholat, maka kita tidak boleh tawaf. Jadi yang memang harusnya pekerjaan itu dilakukan dengan berwudhu, maka apalagi kalau tidak mandi. Kalau sudah sholat kan harus hilang hadas kecilnya. Ini mah hadas besar dia punya, apalagi hadas kecilnya aja tidak boleh sholat, apalagi kalau punya hadas besar. Tawaf itu harus dalam keadaan suci, nggak boleh orang tawaf dalam keadaan hadas. Beda sama sa'i. Kalau sa'i nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau kita sa'i itu nggak apa-apa kalau kita dalam keadaan misalnya punya hadas kecil. Sanggeus tawaf 7 kali, gitu kan? Sholat sunnah, berangkat menuju mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Di tengah jalan muak, gitu kan? Mereka tempat sa'i. Terus banyak tuh wudu. Sa'i 7 kali, sah. Karena sa'i itu tidak mesti harus suci. Kalau dalam umroh ya, kalau mau umroh mau haji, tawaf harus suci. Tapi kalau sa'i tidak harus suci.
Jadi ke sa'i mena ke lempang 7 kali baina Safa wal Marwa. Prat-preti mau terus ba mena saya itu pun naon sah-sah bae mun sa'i mah. Tapi lamun tawaf karak sakali mena muak kudu wudu. Iya, itu dalam masalah sa'i. Kemudian terhalang juga tidak boleh ketika seseorang berhadas besar memegang mushaf, memegang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Al-Quran ya. Nah sekarang gimana kalau handphone? Handphone yang ada Qurannya itu mah disebutnya bukan Quran itu mah alat yang memiliki memori, yang di memorinya ada Qurannya. Itu tidak mesti suci. Tidak mesti seseorang itu kalau baca Quran, lamun misalnya teu boga wudu, maca Quran ulah make Al-Quran, tapi maca Quran make handphone. Tuna naon eta mah. Beda antara Quran dengan handphone. Karena ini disebutnya handphone disebut Quran bukan? Bukan. Ya ini mah handphone. Walaupun di dalamnya ada memori yang memuat tentang mushaf, ada hadis, ada segala macam. Tapi ketika apakah ini Quran? Bukan, ini handphone. Maka boleh. Handphone yang di dalamnya ada memori Al-Qur'annya boleh nggak dibawa ke dalam kamar mandi, ke dalam toilet? Boleh. Karena ini bukan Quran. Ini adalah handphone. Walaupun misalnya di dalamnya ada aplikasi Qurannya. Lamun urang misalna ieu kana aya Quranan teu meunang misalna dia asup kamar mandi atuh jelema nu apal Quran teu bisa ngising. Betul teu? Di memorinya dia hafal Quran. Orang yang hufaz, orang yang hafiz hafal Quran, kalau dia enggak boleh misalnya kada ada hafal Quran, dia enggak boleh ke toilet atuh kumaha? Jadi itu beda antara Quran, beda dengan memori. Jadi kalau misalnya kita punya handphone yang punya aplikasi Al-Qur'annya, boleh nggak handphonenya dimasuk ke dalam kamar mandi? Boleh ke dalam toilet? Boleh. Karena ini bukan Quran, ini mah handphone. Sama dengan tadi. Lamun teu meunang ieu urang diasupkeun ke kamar mandi, kumaha jelema nu hafal Quran? Kan itu ada memori, hafalan itu ada di memori. Tapi kalau ya mushaf, yang mushaf ya Al-Qur'an ya tadi, Al-Qur'an yang memang buku Al-Quran itu tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang hilang hadas, yang tidak memiliki hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dan juga bagi yang berhadas besar itu tidak boleh diam di masjid. Ya, ini memang banyak pendapat. Illa abiri sabilu hatta tagtasilu. Orang yang haid tidak boleh diam di masjid hatta tagtasilu sampai dia mandi. Kecuali dia di masjid itu cuman lewat aja. Itu yang bahasa dalam Al-Qur'an. Jadi orang yang misalnya lagi junub ulah cicing di masjid, yang berhadas besar ulah cicing di masjid. Jadi eta jelema hees geus kitu. Junub, mimpi besar, mimpi keluar air mani, maka hadas besar keluar di masjid, bencangan. Keluar, anu orang ieu misalna tadi keluar mani, terus behes. Karena dia dalam keadaan berhadas besar, harus segera bangun mandi. Terus kan dihes nangis mandi. Nah itulah mana yang difaradukan, mana yang diwajibkan dalam mandi dan mana yang disunahkan. Sementara bab masalah fikih kita cukupkan sampai di sini.